Ya, Ya, sip. baik. Baik, Kohani, minta tolong disampaikan tentang perkembangan terbaru kasus Pak Yudi Mulyana. Bismillahirrahmanirrahim. Apa aku aja nyopir? Ya, jangan Ustaz. Saya nggak boleh. Jangan. Saya mau nyetirin Ustaz. Kapan lagi? Jadi, auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perkembangan baru Yudi Mulyana. Kalau kita simak video-video pembicaraan Yudi Mulyana dengan mulai dari Asuna, saudara-saudara kita di AWF, terus di KNAP, itu semua bertolak belakang. Dan kalau disimak lagi pembicaraan dengan Paul Sang, sudah jelas dia berkawan dengan Paul Sang. Sudah lama berkawannya. Dan itu membuktikan kebenaran dia memiliki salah satu semboyan, yaitu licik seperti ular, tulus seperti merpati. Itu bukan semboyan Islam. Kenapa ngadunya ke mereka? Ya, kenapa ngadunya ke Paul Sang? Karena Halo, putus, Kohani? Kohani, putus ininya, sambungan putus. Sambungan sedang putus. Karena jaringan mungkin. bukan Islam dari dulu. Ya, Kohani. Yudi Mulyana menyuruh seorang yang dimurtadkan bernama D itu sholat baca Bapak kami. Kohani, mohon maaf, saya potong dulu boleh? Ya. Mohon dibantu diulangi lagi karena tadi jaringan putus. Kenapa kok dengan Paul Chang? Ya, kalau Yudi Mulyana memang kita teliti, dia mengadu domba semua dan dia ini berkomunikasi intens dengan Paul Zhang. Sudah lama. Itulah letaknya tulus seperti merpati, licik seperti ular. Iya. Dia mengadu domba, dia paham peta Islam, dia sangat paham peta Islam, dia mengadu domba. Dan Yudi Mulyana itu bukan muslim, tapi syirik. Dia punya guru kebatinan. Kita udah tahu rumahnya Cirebon. Dan banyak buktinya lagi. Dan dia sudah memurtadkan perempuan berinisial D, seorang muslimah, mualaf tepatnya, disuruh sholat dengan bapak kami. Lalu kami punya bukti-bukti WA-nya dia, dikirim ke perempuan D ini, dia menyebut Yesus Juru Selamatku, Yesus Tuhanku, dan segala macam. Ya Allah. Nah, kalau masih banyak bukti lagi. Itu tanggal berapa, Kohani? Tepatnya terkait itu WA yang kepada perempuan D tadi itu. Tanggal berapa, tahun berapa, Kohani? Yang terakhir April 2020 dari November 2019. Handphonenya dibanting, dia kira kalau handphonenya dibanting hilang. Tinggal ganti layar, nyala lagi, muncul semua buktinya. Alhamdulillah. Kalaupun dihapus, nama programnya Get Data Back. Silakan download, semua yang Anda hapus muncul lagi. Handphonenya siapa yang pecah, Kohani? Handphonenya siapa yang pecah? Handphonenya siapa yang dipecahkan? Handphone mualaf Ahwat bernama DI ini dibanting, 2 handphonenya. Sama Pak Yudi Mulyana. Ya, nggak ikut belikan, nggak ikut ngasih uang, dibanting. Teman-teman kosnya bersaksi terjadi KDRT, dikunciin, dipukulin, dibuang bajunya ke jalan. Dia lupa, dia nggak tinggal di hutan, dia tinggal di banyak orang yang menyaksikan. Jadi, ya silahkanlah dia mau ngomong apa, mau fitnah. Hani bukan mantan pendeta. Pancen bukan, saya mantan penginjil. Stephen bukan mantan pastor. Ya memang bukan orang mantan frater. Nah, silahkan. Anda boleh membahas apapun, tapi tidak akan lepas dari pidana Anda. Kenapa larinya ke kiri ke kanan? Terakhir saya dengar dia telepon Ustadz Arifin Nababan. Ya, tadi sore. Nababan enggak tahu. Ustadz Arifin Nababan enggak tahu apa-apa. Saya belum lihat. Saya sepanjang hari di jalan. Saksinya ada 5-6 orang. Saya belum tidur 3 subuh. Ustadz Moko Ginta juga belum tidur dari kemarin. Belum subuh sampai sekarang belum subuh lagi. Jadi saksinya banyak. Terserah dia mau apa, tapi tidak akan bisa lepas. Saya belum nonton, tapi intinya dia akan mencari orang yang bisa dibuat sebagai perlindungan atau diadu domba. Jadi mohon ihwafilah,
Jangan serang dan salahkan Ustadz Arifin Nababan. Beliau belum tahu kejahatannya Yudi dan bukti-bukti yang belum pernah beliau lihat. Dan belum tanya kiri kanan. Beliau hanya sebagai seorang dai, seorang muslim yang mengharapkan seseorang mendapat hidayah. Tetapi Yudi ini bukan orang yang mendapat hidayah. Kalau dia betul-betul bertobat, kita bisa merasakan beda. Temui saya, temui korbannya. Tidaklah masuk Islam menjadikan Anda lalu bebas dari semua hukuman. Anaknya dijinai, anaknya takut, bapaknya pulang dipukulin. Anaknya takut dibentak-bentak. Istrinya dipukulin, yang namanya Hera. Lah tahu anaknya sakit, anaknya seperti itu. Kok semua orang ditipu? Ya, kok malah orang-orang yang bantu dia, tetangganya loh yang bantu. Antar anaknya ke rumah sakit. Ini manusia udah, ya Allah, laknatullah udah. Sudah. Silakan, nanti percayalah. Tuhanku, Allahku, lawan Tuhanmu nanti. Kita lihat siapa yang lebih hebat. Saya nggak bisa apa-apa. Tapi Allah saya, Allah yang disembah oleh Tuhanmu. Allah saya, Allah yang menciptakan Tuhanmu. Ya, oke. Kohani, saya akan bertanya tentang kegiatan Kohani sore hari ini tadi terkait mendatangi rumah dari kolonel yang konon kabarnya putrinya beliau telah menjadi korban gitu. Saya bukan ke rumah kolonel itu. Gitu. Saya mendatangi rumahnya Larisaco. Malam saya, di rumah Larisaco nggak ada orang. Terus alhamdulillah janjian ketemu dengan salah satu korbannya. Korbannya ini bukan anak kolonel yang ini, beda lagi. Gitu. Kalau yang anak kolonel ini nanti beliau sudah, setahu saya ya, yang anak kolonel ini sudah dihandle oleh LBH. Gitu. Kabarnya sih anak kolonel polisi. Bapaknya pensiunan polisi. Yang komunikasi instan dia kalau anak kolonel ini komunikasi kitanya dengan Steven. Oke. Berarti kasusnya ini mengembang ya? Ada korban baru lagi begitu. Ada mualaf dari Itali tahun lalu lumpuh sama Yudi diajak ke IAIN terus bilang kamu kalau masuk Islam cari duit gampang kayak saya ini loh, mobil saya hasil dakwah. Lalu diminta dokumen-dokumennya untuk surat bantuan ke bank, duitnya dibawa lari Yudi. Orang Itali lumpuh waktu itu. Duitnya dibawa lari Yudi, saksinya puluhan orang tadi ada. Ustadz Insan juga bertemu bahkan dengan orang ini. Setiap hari semakin bertambah korbannya. Oke. Kohani, ini terkait banyaknya YouTube tentang Kohani ini, beberapa pihak menganggap Kohani ini ghibah. Menurut Kohani ini gimana? Ini kita lebih pada ghibah atau menyampaikan syiar bahwa ini kita menyampaikan kondisi yang sebenarnya? Apa yang menurut Kohani? Maksudnya gimana orang anggap ghibah? Beberapa pihak itu menganggap Kohani ini ghibah gitu kan. Ghibah istilahnya ngerasani Pak Yudi Mulyana. Tapi ini poinnya adalah yang pertama A, ghibah, atau B. B ini adalah menyampaikan syiar yang sebenarnya, mengatakan kabar yang sebenarnya tentang siapa Pak Yudi Mulyana gitu. Gini. Iya. Yudi di mata kami ya, bukan saya, di mata ulama hampir seluruh ulama Cirebon yang mengetahui semua kejadiannya sepakat Yudi murtadin, kafir, cabul. Jadi Yudi bukan Islam. Kalau Islam saya nggak boleh gibahin. Yang kedua, hukumnya terhadap orang murtadin dan munafik bukan kusnujon, tapi suujon adabnya. Betul. Yang ketiga, kalau yang saya sampaikan fitnah lengkapi bukti-buktinya, laporkan pidanakan saya ke polisi. Saya siap masuk penjara kalau saya menyampaikan fitnah. Setuju, sepakat. Aja negara ini negara hukum. Betul. Ya, kalau saya dibilang mau membunuh Yudi, dia sedang menjelekan Islam. Lah saya ini sendirian, datang ada videonya cuma 4 orang, itu orang sana. Hari ini saya cuma berdua dengan Ustadz Insan Moko Ginta.
Berapa umur Ustadz Insan Moko kita? Apa masih bisa berantem? Nah, dia kalau gentle datangi kami, nomor handphone saya jelas. Ajak ketemu di mana? Di Polda, di Polres, yang aman. Saya jamin tidak ada satupun, wahai kalian-kalian yang murtad, kalau perlu saya jamin nggak ada yang gebukin bunuh kalian. Negara ini dijamin undang-undang. Orang masuk Kristen terserah, orang masuk Islam terserah. Yang penting jangan kriminal, jangan menjelekkan agama, jangan ngadu domba. Itu kena pasal. Apalagi memperkosa, menipu. Sudah fokus aja ke pidananya. Bahkan saya pribadi, saya jamin orang-orang yang murtad dari Islam, kalau ada yang membunuh Anda orang Islam, saya yang melindungi. Karena ini negara hukum. Di negara Islam pun tidak dibunuh. Melalui persidangan dulu disuruh bertobat dulu. Seperti itu. Jadi jangan fitnah Islam ini bunuh, Islam ini. Puluhan ormas radikal. Lah kalau serami itu udah bubar itu asunah. Nah saya sendirian nih. Oke, Ko Hani rencananya hendak melaporkan ke polisi ini hari apa, Ko Hani? Sudah ke Barreskrim, kemarin ada fotonya. Sedang melengkapi bukti-bukti. Fotonya ini foto apa saja? Saya, Mas. Ya. Bukan cuma saya. Pasal penistaan agamanya jelas. Mengaku-ngaku sebagai ketua MCI Cirebon jelas. Buktinya 1 IAIN. Dia bukan siapa-siapa di MCI. Jadi dia mengaku ketua Mualaf Center Indonesia Cirebon, undang-undang orang nyari duit pakai itu. Saya pendiri, saya sekjen. Oh, nggak pernah saya keluarin SK untuk dia. Ketuanya kan Jang Masur. Terus orang-orang ditipu. Ya, jelasin aja ke kami baik-baik tanpa harus lari kiri, lari kanan. Jelasin katanya tabayun, tapi dia sendiri lari kiri, lari kanan. Saya nggak ngadu sama pendeta. Saya kenal kok pendeta-pendeta GPI. Bukan tidak kenal, mereka bersahabat, mereka baik-baik. Ya, kalau Yudinya sendiri malah mencemarkan, enggak. Wahai para pendeta, wahai saudara umat Kristen, insya Allah umat Muslim tidak keberatan Yudi masuk Kristen. Saya yang jamin, tidak ada yang keberatan. Tapi tolong, jangan jelekkan agama dan adu domba agama. Kalau itu nggak baik. Mari saling mengasihi, saling menghormati, jaga kebinekaan. Jangan mau diadu domba. Silahkan. Saya yang ngantar ke gereja, saya melindungi dia. Ribuan orang kalau perlu ngantar dia, nggak diapa-apain. Selama dia tidak menodai agama, kalau dia berbuat kejahatan pidana, ya tanggung jawab. Ya. Jangan fitnah lah Islam ini, Islam ini itu. Kalau nggak ngerti Islam, jangan ngomong Islam. Ya. Ko Hani, foto-foto, bukti foto-foto yang disampaikan ke Barreskrim, itu foto apa saja, Ko Hani? Bisa disampaikan? Oh, mulai ujung kepalanya Yudi sampai kakinya Yudi sampai pantat belakang dan depan kita punya semua. Ya Allah. Videonya Yudi kita punya semua. Kata-kata dia kotor kita punya semua. Akun pornonya dia apa juga kita punya semua. Ya, udah lengkap lah insya Allah. Terus bukti-bukti dia mengakui sebagai, dalam kapasitas saya dia mengaku sebagai ketua Mualaf Center Indonesia juga ada. Kan pelapornya banyak, nggak cuma saya. Sekarang besok ditambah lagi katanya Hani Kristianto korupsi uang acara Dokter Jager Indonesia. Di Mualaf Center Indonesia, di Ikhlas Foundation, di Mualaf Center Forani 1, di Mualaf Center Darussalam, di mana-mana Hani nggak pernah pegang kas. Ada bendahara, ada auditor dan semua diaudit. Apalagi Dokter Zakir Naik Indonesia. Itu auditornya cuma 20 orang yang punya gelarnya. Chandra Yulistia CISA CISM. Bendaharanya siapa? Ibu Idaning. Cari tahu siapa beliau. Nah ini fitnah lagi. Jadi makin dia banyak fitnah, ya makin nambah laporannya. Ya, oke, baik. Tadi sore kebetulan Pak Yudi Mulyana ini telekonferensi dengan Ustadz Arifin Nababan dan menyampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh Ko Hani, Ko Stephen, Ustadz Insan Moko Ginta, dan Bu Irina Handono itu adalah semuanya benar, tidak ada yang fitnah. Dan beliau menyatakan meminta maaf sebesar-besarnya kepada mereka semuanya, keempat orang ini. Jadi seperti itu. Mungkin karena beliau tidak ada solusi lain, kecuali minta maaf. Dan gimana menurut Ko Hani? Dimaafkan nggak? Ya,
yang namanya memaafkan itu kan manusia wajib saling memaafkan. Masalah dosa, masalah dengan Tuhan. Kalau masalah kriminal hukum ya dengan polisi. Masa minta maaf sama saya, terus minta maaf sama kita yang diperkosa bebas gitu, nggak adil dong. Yang dicabuli bebas gitu, yang nggak adil dong. Ya kita maafkan, silakan. Masuk Kristen, alhamdulillah dia masuk Kristen. Buktikan Kristen yang baik tidak menfitnah. Kristen yang baik tahu ajaran kasih. Kristen yang baik tidak menjelekkan. Kristen yang baik berani disalib atas salah dan dosanya. Berani bertanggung jawab atas kejahatannya. Buktikan dong. Iya. Baik, kemudian di telekonferensi tadi dengan Ustadz Arifin Nababan, Pak Yudi Mulyana menyampaikan bersyahadat kembali secara tegas. Ya. Jadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Gimana menurut Kohani gimana? Loh, katanya sudah syahadat di Asuna. Katanya di depan Profesor Adang Jumhur yang punya IAIN, katanya di depan Ketua DMI, padahal sekretaris, katanya di depan Ustadz ini, Ustadz itu. Ngapain syahadat diulang-ulang? Dan ya syahadat boleh aja, lahirnya boleh. Kita aja sholat, tiap sholat syahadat. Tuh. Ya, terserah gitu, terhadap silakan. Buktikan dong kalimat syahadat itu. Kalimat syahadat mempunyai konsekuensi yang amat berat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan konsekuensinya kalau dia S2, IAIN dia tahu apa itu konsekuensinya. Laksanakan tanggung jawab dari kalimat syahadat itu. Setan aja bersyahadat, iblis bersyahadat. Gitu. Kalau betul-betul bersyahadat, bertobat, dapat hidayah, berani bertanggung jawab. Iya. Baik, Kohani, ada lagi closing yang mau disampaikan, Kohani? Perkembangan terbaru lagi? Ya, nggak ada, cuman kami tidak mau menyerang, kami hanya menyeluruhkan. Insya Allah umat Islam tidak keberatan siapapun murtad, tidak ada hukum bunuh-bunuhan di Islam. Buktinya yang murtad loh, nggak ada yang dibunuh. Kenapa mereka dikejar? Karena mereka melakukan tindakan pidana. Ini ranahnya hukum. Hukum yang berhak itu nanti aparatur hukum, polisi, kejaksaan, pengacara, silakan kita buktikan secara hukum. Tindakan kriminal ya tanggung jawabnya kriminal. Jangan diadu domba. Dia ciptakanlah suasana yang nyaman lah antar umat beragama. Iya. Kohani, prediksi ini Pak Yudi Mulyana mungkin akan merequest lagi kepada dai-dai yang lain untuk mungkin tabayun atau apa ini. Mohon disampaikan kepada Ustadz Arifin Nababan pesan yang bisa disampaikan oleh Kohani atau kepada dai yang lain yang mungkin akan kedepannya akan telekonferensi juga kepada Pak Yudi Mulyana. Gitu. Ya, gini, dia ini 11 tahun masuk Islam. Dia ini S2 IAIN yang ngakunya terbaik tapi plagiat. Jadi tesisnya itu punya orang dicontek. Saya hadirkan nanti yang dicontek. Nah, biarlah seperti itu. Dia pegawai Menak. Saya rasa dia tidak usah hubungi Ustadz. Tempat yang terbaik untuk dia bersyahadat adalah kantor Kementerian Agama. Videonya menghilang Kohani. Videonya mau di-on-kan lagi. Mikrofon jangan dipencet, Ustaz. Mikrofon jangan dipencet. Yang video yang betul. Itu Ustaz. Betul. Ya, sudah nyala. Sudah nyala. Sudah nyala lagi. Baik, Kohani. Kohani bisa dilanjutkan lagi yang terkait dai-dai yang dihubungi oleh Pak Yudi Mulyana. Ya, iwafillah para ustadz. Yudi Mulyana ini kan pegawai Kementerian Agama. Iya. Dia lebih paham dan dia lebih baik bersyahadat itu di Kementerian Agama. Kenapa mereka bisa mengeluarkan sertifikat resmi dan mereka lebih berhak. Jadi kalau syahadat ya nggak usah lempar-lempar ke Ustadz. Masa setiap hari mau syahadat ke kiri ke kanan. Sudah, hati-hati. Adab kita terhadap dia adalah suujon. Hati-hati, ana tidak bongkar semua menyangkut identitas para korban karena ini isa marwah dan kehormatan seorang muslim. Insya Allah di sidang pun sidang tertutup dan selama ini semua korban perkosaan, korban pelecehan apapun agamanya dilindungi identitasnya. Kalau antum mau nanti kita ketemu, kita bahas baik-baik, ada yang lebih ahli,
ada Ustadz Ihsan Mokoginta, ada Umi Erena, ada Bakorpa, ada MUI. Nah, itu nanti sudah menangani kok di Cirebon. Kembalikan saja ke kasusnya ke Cirebon. Hati-hati Anda menjadi sasaran orang yang tenggelam, apapun yang ada diambil sama dia di sisi kiri kanannya, dan hati-hati Anda akan dijadikan alat adu domba dengan kita semua. Diadu satu dengan yang lainnya. Dia paham peta Islam, dia paham cara adu domba. Gitu. Hati-hati. Anak Allah. Baik. Kohani ini jaga kesehatan sama Ustadz Ihsan Mokoginta ya Ustadz ya. Jaga kesehatan Ustadz ya. Ini siang malam Kohani ini sampai terus ngurusi masalah kasus Pak Yudi Mulyana ini, apa motivasi apa yang sebenarnya yang ada di yang diinginkan oleh Kohani ini. Siang malam ngurusi ini. Ya. Ini yang saya urusi bukan cuma Yudi Mulyana. Ya. Ada yang namanya ngaku mualaf Khairul Aminu Sitohang STMT nyabuli santri-santrinya. Anda mengaku muslim tapi Anda melanggar syariat, kita sendiri yang luruskan, kita sendiri yang amar ma'ruf nahi munkar. Ini nama baru Ustaz, nama baru ini Kohani. Nama baru ini. Sudah masuk di Instagram. Orangnya sudah di Polres Sukabumi ditahan. Ya Allah. Pemilik Sabiluna Quran, pemilik lab school Quran, lab Quran. Jadi urusannya ini bukanlah sebenarnya apa motivasi saya, bukanlah ini urusan antara saya dengan Yudi, saya dengan antum, saya dengan orang gereja, atau saya dengan siapapun. Ini adalah tanggung jawab saya dengan Allah SWT sebagai seorang muslim yang agamanya dinistakan, dipermainkan, Allahnya sendiri dinistakan. Dia yakin Allah melihat, dia yakin Allah Maha mengawasi, dia yakin malaikat mencatat, tapi dia hinakan. Jadi ini tanggung jawab saya terhadap Allah saya, terhadap agama saya. Jika Anda diam, agama Anda dihina, besok pakai kain kafan, jangan pakai baju. Itu pesan Buya Hamka. Dan ini untuk mendamaikan antar umat muslim dengan umat agama lainnya. Pelajaran, tidak ada bunuh-bunuhan, tidak ada pertikaian. Silakan kebebasan beragama dijamin undang-undang. Tapi jangan melakukan pidana penistaan agama, memecah belah, mengadu domba. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Baik, terima kasih Kohani sama Ustadz Ihsan Mokoginta. Jaga kesehatan, jangan lupa, jangan sampai telat makan. Jangan sampai telat makan. Insya Allah. Gitu. Tapi kami memang nggak makan kalau pagi sampai sore itu. Oh iya, saya lupa. Jadi makanya telat terus tiap hari. Siap. Semoga Allah memberkahi kalian panjenengan semuanya. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.